البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babu tsani wa salasun ba'dal mi'ah, 132. Babu kaifiyatis salam, bab tata cara salam. Yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini adalah penjelasan tentang cara penyampaian salam. Demikian pula cara untuk menjawab salam. Adapun bab sebelumnya adalah berbicara tentang keutamaan dan penyemangatan untuk menggalakkan salam. Qala yustahabbu ayyaqulal mubtadi'u bis-salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disunnahkan untuk orang yang memulai salam menyebutkan secara lengkap. Walaupun assalamualaikum pun cukup, tetapi semakin banyak sesuai dengan yang disyariatkan, semakin banyak pula pahalanya. Kemudian apa? Fayati bi dhamiril jama', mendatangkan dhamir jama' walaupun orangnya satu. Wa in kanal musallamu alaihi wahida, walaupun yang disalami hanya satu. Baik, ini sebagai bentuk adab, karena kita tahu didatangkannya dhamir jama' itu boleh jadi adalah untuk takzim. Jadi kita memuliakan orang yang disalami walaupun dia hanya satu orang. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis-hadis sahih mengajak bicara Aisyah dengan dhamir jama', menunjukkan Nabi memuliakan Aisyah, tidak menghinakannya dan semacam itu. Jadi ini sunnahnya itu, dan alhamdulillah sudah biasa dilakukan kaum muslimin. Bukan assalamu alaika tapi assalamu alaikum, itu mustahab. Apalagi kita tahu di kanan kirinya ada malaikat, dan boleh jadi di dekatnya juga ada jin-jin muslim, layak untuk mendapatkan salam juga. Wa yaqulul mujib, yang menjawab mengatakan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bi wawil ataf, mendatangkan wawu ataf yang menunjukkan apa? Musyarakah. Jadi tidak mencukupkan dengan alaikumussalam, walaupun boleh, tapi mustahabnya diberi wawu. Jadi selain kita mendoakan mereka dengan mendoakan orang yang salam tadi dengan doa yang setara atau lebih baik, kita juga memberikan penguatan dengan wawul atof yang menunjukkan al-musyarakah fil makna, yaitu makna-makna yang disebutkan oleh Anda, semoga itu juga tercurah kepada Anda. Baik. Fi qaulihi wa alaikum. Ini semuanya mustahab, tidak sampai wajib. Kalau tidak ada wawu tidak mengapa. Kalau sekitar wa alaika salam dan seterusnya, itu juga tidak mengapa. Yang penting sudah menjalankan apa yang wajib, yaitu menjawab dengan setara atau lebih baik, ya, yang wajib yang setara. Dan penjelasan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adhkar, dan juga di dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kita masuk kepada hadisnya. Al-hadisul khamis wa tis'un ba'da samani mi'ah, 895. Wa an Imran bin al-Husain radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan assalamu alaikum. Faradda alaihi summa jalas. Maka Nabi menjawab salam dia. Setelah itu orangnya duduk. Baik, faradda fa'ilnya huwa, kembali kepada siapa? An-Nabi. Summa jalas fa'ilnya huwa, kembali kepada ha alaihi, agar domir-domir kembali kepada yang terdekat. Tapi terkadang berubah sesuai dengan qarinahnya, dan ini telah dibahas oleh Az-Zarkashi rahimahullahu taala di dalam
Kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10, asyru hasanat. 10 kebaikan. Yaitu kalau orang mengatakan assalamualaikum, ini satu kebaikan, tapi balasannya adalah 10 kebaikan. Jelas tetap yang namanya membaca Quran ini zikir yang terbaik. Satu hurufnya adalah satu kebaikan dan dilipatkan jadi 10. Sementara ini sekian huruf dinilai baru satu kebaikan, kemudian dilipatkan jadi 10. Tetap kalamullah itu pahalanya lebih tinggi daripada kalam basyar. Walaupun sama-sama zikir. Baik. Kecuali kalau kita membaca salam yang ada dalam Quran. Salamun alaikum tibtum, misalkan kita niatnya membaca Quran, jelas pahalanya lebih banyak lagi. Satu huruf adalah satu kebaikan yang kemudian dilipatkan jadi 10. Ada berapa huruf salamun alaikum. Tapi untuk yang ini, ucapan sesama manusia assalamualaikum, ini doa dan zikir biasa, maka nilainya adalah 10. Summa ja'a akhar, kemudian datang orang lain, faqal assalamualaikum warahmatullah. Ditambah dengan warahmatullah. Ini taufik ya. Gimana tahu-tahu urut seperti ini. Orang pertama assalamualaikum, datang orang kedua, tambah satu lagi warahmatullah. Faradda alaihi fajalas. Kemudian Nabi menjawabnya, setelah itu orang itu duduk. Faqal ishrun, ishruna hasanah. Summa ja'a akhar, tadi mendapatkan 20. Sekarang datang orang ketiga. Faqal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini taufik dari Allah ya, masing-masing berurutan. Dari yang paling mendasar, kemudian yang pertengahan, kemudian sampai pada yang paling panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalas. Kemudian beliau menjawab, setelah itu orang itu duduk. Faqal salasun, Nabi mengatakan 30. Ada dalam riwayat yang lain, ada orang keempat mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tambahan wa maghfiratuh. Tapi tambahan ini syad. Walaupun dikuatkan oleh Imam Al-Albani. Tatkala dulu ada perdebatan, dikatakan ini syad. Tambahan ini tidak sahih. Tahu-tahu dikatakan, siapa engkau dibandingkan dengan Imam Al-Albani? Beliau 70 tahun berkecimpung dalam hadis. Tapi tahu-tahu para ulama zaman sekarang mereka mengatakan memang ini syadz. Tidak mengatakan oh Al-Albani lebih tahu. Semata-mata lebih tahu tentang hadis tidak menunjukkan kalamnya selalu benar. Tapi kembalinya adalah kepada kaidah-kaidah yang ada. Kaidah dibuat untuk ditaati, bukan untuk ujung-ujungnya malah tidak ditaati. Kaidah sudah menunjukkan bahwasanya tambahan yang datang itu dari rawi yang tidak kuat untuk mendatangkan tambahan, maka ini adalah syadz. Sehingga syadz ini min qismi dhaif. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Iya, kesimpulannya hadisnya hasan. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Shahihus Sunan. Kita lihat di sini ada seorang lelaki datang kepada Nabi kemudian mengucapkan salam. Ini mustahab menurut pendapat jumhur. Sebagian yang lain mengatakan wajib karena masuk ke dalam hak muslim, yaitu ifsa'us salam, penebaran salam. Tapi dalil-dalil yang ada mengisyaratkan bahwasanya yang betul adalah mustahab, tetapi mustahabnya adalah sunnah muakkadah. Buktinya apa? Buktinya kalimat Nabi sangat kuat tentang masalah yang seperti ini. Kalau datang kepada suatu majelis, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan apa? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faqala asyar. Jadi lafadznya hampir sama. Walaupun tidak tertulis di situ Nabi menjawab, tapi tentunya kita tahu Nabi menjawab. Tak mungkin Nabi menyia-nyiakan hak muslim. Intinya apa? Nabi mengatakan asyar, 10. Kemudian datang orang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengatakan ishrun. Oh, bahkan apa lafadznya? Yang pertama asyru hasanat, yang kedua adalah isruna hasanah. Kemudian orang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi mengatakan salasuna hasanah, 30 kebaikan. Kemudian apa? Faqama rajulun minal majlis fadhahab. Kemudian bangkit seorang lelaki dari majelis, setelah itu dia pergi. Maka Nabi mengatakan ma'ausyaka manasiya sahibukum. Alangkah cepatnya teman kalian itu lupa, yaitu orang yang ada di majelis itu lupa, yaitu lupa untuk salam sebelum pergi meninggalkan majelis. Rasulullah SAW beliau mengatakan, yaitu fa'in ja'a ahadukum ilal majlis falyusallim. Nah, ini riwayat kuat sekali tentunya, bahwasanya kalau datang ke majelis memang hak majelis adalah disalami. Makanya ulama yang mengatakan ini wajib, ini pendapatnya kuat sekali karena dalilnya Nabi memerintahkan untuk mengucapkan salam. Fa'in badalahu an yajlis falayajlis. Kalau memang dia ingin untuk duduk, silahkan dia duduk. Wa in badalahu an yaqum falayusallim. Kalau memang dia ingin pergi, hendaknya dia mengucapkan salam. Walaisal ula bi ahaqqa minal akhirah. Bukanlah yang pertama, situasi pertama, keadaan pertama itu lebih berhak daripada keadaan yang kedua. Yaitu kalau yang orang datang saja diperintahkan untuk salam, ternyata orang pertama yaitu ketibaan tidak lebih berhak untuk salam daripada orang yang hendak pergi, situasi meninggalkan majelis. Menunjukkan meninggalkan majelis juga diperintahkan untuk mengucapkan salam. Baik, sebagaimana datang mengucapkan salam, maka ketika meninggalkan majelis juga mengucapkan salam. Baik. Hadis ini berbicara tentang adab-adab majelis dan juga berbicara tentang bahwasanya semakin banyak isi doanya yang sesuai dengan dalil, tentunya doa-doa yang khusus seperti ini, tata cara salam, maka semakin banyak pula pahalanya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya satu kebaikan itu nilainya adalah 10 kebaikan. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya ini kekhususan untuk umat ini. Umat-umat yang lain pahala mereka tidak dilipat gandakan, dan ini yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa. Umat ini pahalanya dilipatkan 10 kali atau lebih. Adapun umat yang lain satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan pula. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini, dijadikan kita lahir di umat ini yang pahalanya dilipat gandakan walaupun umurnya tidak panjang dan seterusnya, dan derajatnya ditinggikan. Padahal telah kita lewati dari hadis Abi Hurairah, syariat salam ini berlaku untuk semua umat. Tapi ternyata pahalanya lain-lain. Umat ini pahalanya dilipat gandakan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.